Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita dalam kondisi sehat, maksudnya saudara sehat, saya sehat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan Sosiologi Agama pertemuan ke-6 dengan baik. Semoga aja saudara betul dalam kondisi baik semuanya. Saudara-saudara, jadi kita sudah melaksanakan 5 kali pertemuan kemarin. Ini adalah pertemuan ke-6 yang selalu beruntut. Masih ingat kan pertemuan kemarin? Nanti kita tampilkan di slide kita, tapi saya ingin menampilkan bahwa seperti di bawah ini, kita akan membahas sosiologi, maksudnya agama dan sekularisasi. Jadi sosiologi akan tampil bagaimana membuka cakrawala saudara semuanya atau bahkan semua masyarakat lah tentang bagaimana hubungan agama dengan sekularisasi. Karena sering kita pahami agama itu berdiri sendiri, kehidupan lain itu berdiri sendiri, taruhlah politik, kehidupan bernegara, kehidupan ekonomi itu berdiri sendiri. Bahkan yang paling mencolok adalah hubungan agama dan negara, sehingga memunculkan tema yang kita bahas hari ini, agama dan sekularisasi. Ini adalah yang kita bahas kemarin, maksudnya ini adalah pertemuan keempat sebelum pertemuan kelima. Di situ relasi agama dan masyarakat kita menampilkan pemberikan Brain and Turner. Di situ ada agama sebagai perangkat sosial, kontrol sosial, legitimasi politik, candu sosial, feudalisme, politik global, pertukaran, individualisme, kapitalisme, dan lain-lainnya. Kalau melihat relasi agama dan masyarakat ini sepertinya sudah tidak ada yang namanya sekularisasi tadi, karena ya posisi agama itu selalu menyatu dengan kehidupan masyarakat, taruhlah menjadi perangkat sosial, menjadi kontrol sosial. Itu saudara mungkin, oh iya menyatu ya. Kemudian kalau berbicara pertemuan kelima, agama dan kebudayaan. Kemarin kita menampilkan seperti bagaimana hubungan agama, misalkan di agama, negara, agama, ekonomi, dan teman-teman Protestan, ketika ada etik Protestan, Max Weber menampilkan etik Protestan, ada sebuah doktrin di dalamnya bahwa bermalas-malasan itu dosa besar. Kalau melihat tema ini sepertinya, agama menyatu, tidak memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan ekonomi. Kalau agama dan perubahan sosial juga menyatu. Agama pembentuk budaya agama yang menyatu. Itu pikiran-pikirannya yang produk dari penelitiannya selama di Indonesia, khususnya di Jawa. Yang lebih spesial adalah di Mojokerto. Jadi kalau kita menelisik pertemuan ke-5 dan ke-6, tema hari ini, agama dan sekularisasi kelihatannya tidak masuk. Tapi, pasti saudara masih ingat kan? Atau terngiang-ngiang. Janganlah dijadikan agama sebagai bla 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 terhadap negara, atau sebaliknya. Jangankan negara ini menjadi negara sekuler. Ini membahayakan. Contoh, negara Turki itu dulu negara agama. Selanjutnya, Kemal Atatürk pada 1923-1924 menjadikan negara sekuler. Coba lihat, ketika dia meninggal dunia, bagaimana jasad dari Kemal Atatürk? Wah, akhirnya pun dihubung-hubungkan. Apakah antara kehidupan agama dan selanjutnya dihubungkan dengan negara itu sampai berefek terhadap
ketika seorang meninggal dunia. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Jadi, agama dan sekularisasi, apakah, sekali lagi, hal itu masih menjadi tema yang menarik, menjadi isu politik yang menarik, menjadi isu yang lain yang menarik, ketika dihubungkan dengan manusia dalam kehidupan beragama dan di dalamnya ada kehidupan-kehidupan lainnya. Religion and politik. Ini yang saya katakan tadi, religion and politik ini adalah yang paling sering ditampilkan ketika tema sekularisasi. Menampilkan tadi contoh dengan Kemal Atatürk di Turki. Jadi mungkin saudara perlu mengetahui betul apakah bentuk pemerintahan atau pemerintahan menurut agama itu seperti apa sih? Saudara sebagai muslim, seperti apa? Seperti republik ini, dan kemudian menggunakan demokrasi, atau menggunakan kekhilafahan, seperti Turki Utsmani, atau Fatimiyah, atau menggunakan kekaisaran, teman-teman yang ada di Jepang, atau menggunakan prakerajaan, atau kerajaan itu mungkin identik dengan, ya kalau di Jawa itu kan ketika melihat wayang itu kan kerajaan yang berhubungan dengan bagaimana Hindu hadir dengan kerajaan. Kita mengenal Pandawa kan, mengenal musuhnya Pandawa, siapa? Ayo ingat? Mereka kan sepertinya Kurawa itu kan juga dari kerajaan Hastinapura, kerajaan. Selanjutnya, kalau kita tarik ke wilayah Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, itu juga kerajaan. Kita mengenal Majapahit, Singosari, Kediri, Sriwijaya, dan sebagainya. Bahkan Inggris yang dikatakan sebuah negara modern, sampai hari ini juga tidak menghilangkan kerajaan itu. Maksudnya kerajaan itu masih ada di sana, meskipun di sana ada Perdana Menteri, tentunya berbeda dengan Indonesia. Dan bukan seperti dahulu yang total semua diperintah oleh rakyat. Di Belanda yang menjajah kita pun juga sama. Nah, apakah di Inggris mereka tidak beragama? Mereka beragama. Teman-teman di Belanda bagaimana? Mereka juga beragama. Kristen yang ada di sana juga menjadi seperti di Indonesia lah, mempertanyakan bagaimana kehidupan yang sebenarnya, apakah menyatu antara kehidupan agama dengan kehidupan bernegara. Sehingga seperti yang ada di kita ini tadi, religion and politik, ini yang sering dijadikan sebagai pembicaraan ketika berbicara agama dan sekularisasi. Jadi agama itu biar jalan sendiri, politik jalan sendiri. Tetapi ada yang menginginkan agama itu dengan politik ya jadi satu, dan tidak ada masalah. Nah, selanjutnya pada detik-detik terakhir, saudara sering sering mendengar, jangan menjadikan agama sebagai alat legitimasi politik. Saudara setuju atau tidak? Jangan dijadikan agama bla 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 bla. Itulah yang selanjutnya menarik kita bahas pada kesempatan ini. Selanjutnya muncul modernisasi, westernisasi, sekularisasi. Modernisasi itu berbeda dengan westernisasi, beda dengan sekularisasi. Modern itu belum tentu barat, belum tentu sekuler. Western belum tentu barat, belum tentu modern. Westernisasi, kebarat-baratan, belum tentu modern. Dia mungkin sedikit agak sekuler. Sekularisasi, belum tentu modern, belum tentu western. Jadi berbicara modernisasi, westernisasi, sekularisasi ini adalah sebuah tema yang harus kita kupas semuanya. Intinya adalah modernisasi dalam kehidupan bernegara, beragama, itu
tidak harus meniru Barat itu modern, tidak menjadikan sekuler itu modern, dan sebaliknya. Intinya ini adalah tema yang berbeda, meskipun sering orang melabelkan, menjadikan satu hal itu semuanya. Jadi, sekali lagi, kita kupas lagi. Modern itu belum tentu westernisasi, dan belum tentu sekularisasi. Kalau westernisasi, kebarat-baratan, itu klaimnya itu adalah modern, dan biasanya sekuler. Kalau sekularisasi, itu belum tentu modern. Bahkan bisa-bisa sebaliknya, kembali kepada pola yang sangat lama, kembali ke zaman lampau, sekuler, karena memisahkan. Kemudian, apakah westernisasi, atau sekularisasi termasuk westernisasi? Mungkin iya, mungkin tidak. Sangat tergantung pada konteksnya. Selanjutnya inilah agama dan sekularisasi. Sekularisasi itu berasal dari kata Latin, yaitu sculum, yang berarti masa. Sekuler artinya masa sekarang. Jadi sebetulnya kalau kita kembalikan tadi ya, tema modernisasi, westernisasi, sekularisasi, maka ada perbedaan. Sekularisasi itu ya yang terupdate, modernisasi, sekularisasi itu sebetulnya yang terupdate, tapi belum tentu modern. Ya. Kemudian sekularisme, sebuah doktrin, semangat kesadaran yang menjunjung tinggi prinsip kekinian mengenai ide, sikap, keyakinan, serta kepentingan individu. Jadi, sebuah doktrin yang mempunyai semangat kesadaran yang menjunjung tinggi prinsip kekinian mengenai ide, sikap, keyakinan, serta kepentingan individu. Jadi itu lalu update atau tidak, lalu terkini atau tidak. Di Barat, penerjemahan sekularisasi, formulasi ide yang menegaskan bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda dan terpisah. Beberapa pemikiran yang ada di Barat begitu, jadi agama dan negara itu hal yang harus dipisahkan. Yang berdasarkan bahwa agama merupakan keyakinan yang dipegang oleh teguh manusia. Selain manusia lebih nyaman apabila negara tidak ikut campur dalam urusan agama. Jadi kalau di Barat itu agama itu urusan sendiri, urusan pribadi, jangan dihubungkan dengan negara. Mungkin saudara langsung terbelalak, kok berbeda ya dengan Indonesia atau berbeda dengan yang ada di kita. Nanti kita bahas. Konsep sekularisasi mengacu pada proses di mana pengaruh agama atas banyak bidang kehidupan menjadi berkurang. Sebagian sosok menyetujui keberadaan sekularisasi karena munculnya industrialisasi di Barat. Ekstrim atau para kelompok ekstrim, sekularisasi adalah kekuatan yang tidak bisa dicegah memuncak saat agama terorganisir. Jadi sekarang itu berbicara agama kalau di Barat itu awalnya yang berpikir itu adalah kehidupan individumu, tapi sekarang terorganisir. Jadi sekarang menjadi sebuah kekuatan, taruhlah seperti di Indonesia, menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang awalnya itu adalah kehidupan individu. Moderat, maksudnya kelompok moderat, sekularisasi secara historis mempunyai kecenderungan yang penting dan tidak harus mematikan berakhirnya kegiatan agama terorganisasi. Jadi, agama terorganisasi itu menjadi tema tersendiri ketika dalam dunia taruhlah politik atau ekonomi, agama berpengaruh di dalamnya. Beberapa pandangan Jeffrey Hayden pada 1987, tesis sekularisasi telah demikian luasnya dirangkul para sosiolog sehingga menjadi suatu kebenaran tidak terhalangi diterima tanpa rintangan. Setelah Perang Dunia Kedua muncul kebangkitan agama. Jadi pasca dunia industri, pasca Perang Dunia Kedua itu tema semangat untuk kembali ke agama, bahkan semuanya direferensikan dalam kehidupan agama itu muncul. Dasawarsa terakhir muncul pertumbuhan besar tradisi-tradisi keagamaan yang lebih konservatif, fundamentalis. Kalau mungkin pada saat sekarang saudara tidak terlalu melihat, tetapi kalau saudara melihat sekitar tahun 90, tahun 2000, sangat kelihatan hal itu. Kepercayaan dan perilaku Katolik Amerika dipengaruhi Vatikan kedua, yaitu
wewenang gereja lebih kuat. Jadi pengaruh tokoh sentral kalau di Islam itu pengaruh misalkan kekuatan Oki, misalkan kekuatan Arab atau Mekah atau apa namanya pusat-pusat kekuasaan Islam itu kemudian berpengaruh besar. Jadi kalau di sini adalah di teman-teman Katolik itu adalah Vatikan. Mayoritas Amerika percaya pada Tuhan, fluktuatif pengunjung gereja stabil. Maksudnya dia kehidupan beragama setelah Perang Dunia itu luar biasa sehingga melebihkan segala-galanya. Timothy Trippen pada 1988 mengkritisi sekularisasi. Agama dalam masyarakat modern sebagai mengalami transformasi, tetapi bukan menurun. Terjadi penyusutan agama tradisional, tetapi kesadaran keagamaan tetap kuat. Jadi, kata Timothy Trippen, agama-agama tradisional itu relatif tidak diikuti. Maksudnya agama tradisional itu tradisi-tradisi, tapi kepemilikan Tuhan, identitas terhadap agamanya itu lebih kuat. Itu yang selanjutnya Timothy Trippen mengkritisi sekularisasi bahwa agama dalam masyarakat modern mengalami transformasi. Jadi terjadi perubahan yang semakin meninggi meskipun di dalam praktek ritualnya berbeda, maksudnya menurun, tetapi dalam kehidupan kepemilikan simbol-simbol agamanya itu lebih kuat. Itu terkait dengan tema kita, agama dan sekularisasi. Jadi, kalau kita melihat beberapa buku, taruh misalkan ini ada agama sivil, civil religion. Civil religion ini juga dia sedikit banyak menampilkan terkait dengan agama dan sekularisasi. Kita lihat ya, di sini ada pewahyuan negatif, agama dan peradaban iman, solidaritas orang-orang yang terguncang, teologi sipil dan kesadaran historis, kebijakan pembedaan anti politik. Sedikit banyak bahwa di sini juga dibahas tentang sekularisasi meskipun tidak secara langsung. Kemudian di dalam di sini ada juga buku yang lain, agama-agama manusia, Houston Smith, kata pengantar Johan Effendi. Ini juga menarik untuk dibaca. Di dalamnya sedikit banyak membahas tentang agama dan sekularisasi, bagaimana kebutuhan-kebutuhan manusia dalam kehidupan untuk meningkatkan selamat datang dan jalan selamat dunia. Dia menampilkan semua agama, baik Buddha, Konghucu, Taoisme, Islam, Yahudi, Kristen, yang semuanya itu dibahas oleh Houston Smith. Dia dihubungkan dengan posisi agama dengan peradaban tersebut dan dihubungkan dengan yang kekinian. Dan kalau ingin tahu lagi, dalam bukunya Dialog Keterbukaan Prof. Dr. Nurul Khalis Majid, Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer, ini saudara juga bisa menemukan apa yang menjadi tema kita tentang agama dan sekularisasi. Sehingga saudara sudah bisa memahami terkait dengan agama dan sekularisasi. Apa yang menjadi pertanyaan pada awal kita tadi, sedikit banyak berbeda. Bahwa sekularisasi itu bukan westernisasi, atau modernisasi lebih khusus. Modernisasi itu bukan westernisasi dan bukan sekularisasi, belum tentu, tetapi sering disalahartikan seperti itu. Jadi seakan-akan kalau saudara menjadi kelompok agama atau organisasi keagamaan saudara atau bahkan praktek kemodernan agama saudara, itu selanjutnya dilabelin ketika memberi label nama modern, orang langsung menganggap itu mengarah kepada barat, padahal berbeda. Padahal belum tentu sekuler. Tetapi apa yang terjadi pada westernisasi yang menampilkan kehidupan keagamaan dengan pola ala barat-barat belum tentu modern. Begitu juga ketika saudara menampilkan sekularisasi itu adalah terbaik,
contohnya yang ditampilkan Kemal Atatürk, Turki yang menghilangkan kekhalifahan, meskipun pada saat ini pengen teman-teman menghadirkan, atau bukan teman-teman ya, para pejuang-pejuang mereka menampilkan kekhalifahan lagi, meskipun seperti apa itu menjadi perdebatan. Sehingga kalau berbicara di Indonesia, mereka yang ingin menampilkan kekhalifahan selanjutnya dibubarkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ya jelas dong kalau di negara Indonesia itu kan sudah jelas memakai Pancasila dan menampilkan demokrasi, tidak kekhalifahan, meskipun perdebatannya yang panjang, saudara. Sehingga saudara-saudara, terkait dengan agama dan sekularisasi, ini menjadi tema yang selalu update untuk saudara ketahui dan saudara pahami. Biasanya, ini muncul ketika ada hubungan agama dengan kehidupan bernegara, lebih spesifik lagi kehidupan politik, yang selanjutnya ini menjadi pembahasan yang satu kelompok mengatakan pemerintah bla 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 itu apa Pak? Pemerintah seakan-akan ingin memisahkan antara kelompok agama dengan kehidupan bernegara, tetapi di kelompok yang lain kemudian enggak, ini jelas pada posisi agama dan posisi negara. Intinya bahwa dalam pembahasan agama dan sekularisasi ini, saudara tidak boleh terjebak dalam pembahasan yang picik. Maksudnya, terminologi sekularisasi yang picik menjadikan seseorang atau menjadikan saudara sangat sempit pemahaman terkait dengan hubungan agama dengan negara. Bahwa saudara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun agama yang lainnya dalam kelas ini atau yang melihat ini, pasti semuanya mempunyai ajaran masing-masing dan terkait dengan tema sekularisasi, pemisahan antara agama dan negara, taruhlah begitu, kehidupan agama dan negara pasti mempunyai jawaban masing-masing, tetapi pada umumnya mereka ingin menjadikan satu, tetapi tidak ingin, maksudnya antara kehidupan agama dan kehidupan sehari-hari, kehidupan bernegara itu jadikan satu. Tetapi jangan sampai label-label agama dijadikan sebagai alat politik. Maksudnya sebagai legitimasi politik. Itu yang sampai hari ini menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai seakan-akan begitu. Tapi kalau saudara sudah bisa memahami bahwa kehidupan agama dan kehidupan bernegara, kehidupan agama dan kehidupan bermasyarakat itu bisa bersama-sama tanpa harus ada politiking, mempolitisir, maka sebetulnya it's okay. Yang mengatakan agama itu harus dipisahkan dari kehidupan negara, atau sebaliknya, itu biasanya mereka dihubungkan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan politik. Maksudnya, politik itu selanjutnya menjadikan hal yang sebetulnya positif menjadi berbeda. Meskipun jangan diartikan yang politik praktis ya, ini sangat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Semoga bermanfaat. Semoga, oh ya, ini tadi belum ada tugas ya. Pada kesempatan ini silahkan saudara mencari sebuah contoh tentang agama dan sekularisasi. Berikan contoh di daerah saudara yang menjadikan kehidupan agama itu harus dipisahkan dengan kehidupan, maksudnya kehidupan sehari-hari, harus dipisahkan dengan kehidupan agama, yang itu tidak boleh dicampur adukan. Kalau di desa atau di kecamatan, di kabupaten saudara tidak ada, bolehlah dicontoh lebih besar lagi. Kalau misalkan dalam kehidupan bersekolah, dalam kehidupan ke sawah, ataupun yang lain.
Silahkan, dan selanjutnya silahkan ditulis di konten. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.